warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Izinkan saya memandu doa menurut keyakinan agama Islam. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini kami akan meluncurkan satelit Satria 1 dengan memohon ridha dan izin-Mu. Berkailah semua ikhtiar dan upaya ini dan jadikanlah sebagai nilai ibadah kami untuk kemaslahatan masyarakat di Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Penyelamat, jadikanlah pemimpin kami orang baik. Berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan pembangunan dengan adil dan merata. Bantulah mereka untuk menunaikan tugasnya. Ya Allah, jauhkanlah mereka dari hal yang merusak. Jagalah mereka dimanapun mereka berada. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau yang Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan dan kebencian di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan. Kami ingin tabah bersama dalam perjuangan bangsa ini, sebagaimana ketabahan para pejuang dan pendahulu kami. Jadikan kami orang-orang yang memberi manfaat dan kebaikan bagi negara ini. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak tentunya kepada Mas Ahsani yang sudah memimpin pembacaan doa. Semoga apa yang kita panjatkan semuanya dilancarkan dan dimudahkan, dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bersama-sama tersambung dengan SpaceX di Florida, saya ingin menyapa tentunya jajaran tamu kehormatan yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama tentunya yang kami hormati, selamat datang, selamat bergabung kepada Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, Bapak Dr. Hari Budiarto. Selamat pagi Pak, selamat bergabung. Kemudian kami juga ingin menyapa yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang kepada staf ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya Kominfo yang kami hormati Bapak R. Wijaya Kusuma Wardana. Selamat datang. Kemudian kami juga ingin menyapa tentunya sudah hadir mungkin di tengah-tengah kita selaku staf ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Bapak Profesor Widodo Muktio. Selamat bergabung. Dan kami juga ingin menyapa mungkin sudah hadir di 10 stasiun bumi lainnya kepada Bapak atau Ibu Wali Kota, Bupati dan para pejabat daerah yang bersama saat ini di 10 stasiun bumi atau Gateway Satria. Kemudian juga kami ingin menyapa selaku Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara Bapak Adi Rahman Adiwoso. Selamat bergabung Pak. Kemudian juga kami menyapa tentunya selamat bergabung yang kami hormati selaku Komisaris PT Satelit Nusantara 3 Bapak Eri Riana Harjapamekas beserta seluruh jajaran komisaris dan direksi dari PT Satelit Nusantara 3. Kami ucapkan terima kasih banyak. Kemudian kami juga ingin menyapa mungkin sudah hadir di tengah-tengah kita, direksi dan pimpinan Bakti Kominfo. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan mungkin ini boleh nih semangat dan juga tepuk tangannya untuk adik-adik dari SMA 64. Yang mana? SMA 64? Sudah hadir. Kemudian dari SMA 48. Ada juga. Kemudian ada SMP dan SMA Matahari.
Terima kasih banyak. Wah ya, jarang-jarang bisa hadir. Tadi berarti bangunnya jauh lebih awal daripada biasanya ya. Nggak apa-apa, tapi berarti kalian menjadi salah satu saksi sejarah dan mungkin bisa posting di sosial media agar teman-teman yang lain sebenarnya iri karena tentu ini kesempatan yang sangat langka ya. Kemudian juga di tengah-tengah kita sudah hadir selaku public figure Indonesia yang sudah sangat antusias datang pagi hari, sudah cantik juga. Ada Putri Indonesia Papua Barat, Veronica Angelina Windy Hapsari. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kemudian juga Putri Indonesia Gorontalo Favorit 2023, selamat bergabung. Kemudian ada Marsha, kemudian ada Medina Kamil, dan juga ada Jihan Nadira. Selamat datang, selamat bergabung ya. Dan tidak lupa juga teman-teman media, terima kasih banyak atas kehadirannya yang meliput secara langsung maupun secara daring, serta hadirin yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tersambung, saya ingin mengajak tentunya kepada Bapak Ibu semua, dan kita akan menyaksikan tayangan mengenai satelit Republik Indonesia. Tapi sebelumnya saya ingin menceritakan sedikit dalam situasi yang penuh tantangan ini. Tentunya boleh berikan apresiasi dengan tepuk tangan kepada pemerintah Republik Indonesia yang tidak pernah berhenti tentunya dalam melakukan pembangunan di sektor telekomunikasi dan informasi. Bahkan tentunya ini menjadikan kita di saat pandemi COVID-19, mereka tetap bekerja, mereka tetap berpikir untuk kemajuan telekomunikasi dan sebagai momentum untuk mempercepat transformasi digital. Hari ini tentunya kita akan menyaksikan bagaimana pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU yang terus bekerja dalam mewujudkan salah satu pilar transformasi digital yaitu pembangunan infrastruktur digital melalui penyediaan akses internet dan satelit. Republik Indonesia atau Satria merupakan tonggak penting perjuangan kita dan untuk menghadirkan koneksi lewat angkasa. Dan langsung saja kita akan menyaksikan video yang spesial berikut ini. Selamat menyaksikan. Demi mewujudkan Indonesia terkoneksi, kita harus menyadari bahwa koneksi digital ini adalah untuk seluruh rakyat Indonesia. Koneksi yang merangkai potensi tak terhingga dari ribuan pulau di Indonesia menjadi kekuatan ekonomi baru dunia. Namun, menghadirkan koneksi bagi semua memang bukan hal yang mudah. Kita bangun menara-menara pemancar di daratan. Kita sambungkan kabel-kabel sinyal cahaya di dasar lautan. Tapi tetap saja ada saudara kita yang sulit dijangkau di dalam rangkaian ribuan pulau. Kita untuk cari sinyal itu susah, hanya titik-titik tertentu. Kalau di poli itu kan ada mejanya, kita tandain di situ, titik situ, atau di pantai. Selama ini ya kita juga merasakan bahwa
kita ada kendala-kendala dalam aplikasi internet, aksesnya lelet lah kata orang. Apalagi sekarang kan semua pelayanan itu harus online semua, repot kita. Mungkin masyarakat kami yang kewalahan mungkin nantinya. Demi mereka, bersama-sama kita kerahkan daya dan upaya untuk menghadirkan jalur koneksi dari langit di atas kita. Peluncuran satelit Republik Indonesia, Satria, adalah bagian penting perjuangan kita. Hadirkan koneksi lewat angkasa. Satelit Republik Indonesia merupakan satelit dengan kapasitas terbesar di Asia, yang diluncurkan dalam rangka menuntaskan kekurangan konektivitas pada layanan publik pemerintahan yang dipersiapkan oleh pemerintah bekerja sama dengan badan usaha. Satelit Satria 1 yang dirakit oleh Thales Alenia Space di Nice, Prancis dan diluncurkan menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat. Peluncuran satelit dengan kapasitas 150 Gbps dilakukan agar titik-titik layanan publik di daerah pelosok yang tidak terjangkau kabel serat optik dalam proyek Palaparing bisa ikut menikmati internet berkecepatan tinggi, terdiri dari sekolah, kantor pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, titik kompleks layanan keamanan dan ketertiban masyarakat, titik-titik fasilitas lainnya. 11 stasiun bumi telah dipersiapkan untuk mengoperasikan Satria. Bapak Ibu sekalian, mohon izin kita memotong tayangan video mengenai Satria. Saat ini adalah kondisi langsung dari Florida, dari SpaceX. Kita sudah melihat mungkin di layar bersama-sama, tinggal beberapa detik lagi dan roket sudah mulai dinyalakan. Jadi roket di launchpad ini sudah 4 jam sebelumnya sudah berdiri. Mari kita berdoa bersama. Kita akan menyaksikan tentunya peluncuran satelit Republik Indonesia Satria 1. 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Vehicle is pitching downrange. Kita akan saksikan bersama. Sudah lift off. That incredible view means that Falcon 9 has successfully lifted off from pad 40. And right now we are throttling down to prepare for max Q in about 30 seconds. As you may have heard us explain before, this is the period of highest aerodynamic pressure on the vehicle. That's because at this point we are seeing the greatest difference in dynamic pressure, which is increasing with the rocket speed, and ambient static pressure, which is decreasing as we move up through the Earth's atmosphere. With that call out, we know that Falcon 9 is Dengan moving call out faster than the tersebut, speed of kita sound. melihat bahwa Falcon semakin meningkatkan kecepatannya. Max Q. With confirmation that we've Dengan passed through Max konfirmasi, Q, we kita have sudah 3 events melewati coming up in Max quick Q, succession. Starting with main engine dan cutoff, akan ada stage sejumlah separation, event SES-1 selanjutnya dengan for second main engine circuit. cutoff atau Main engine cutoff, or MECO for short, dilepaskannya is where all main 9 engine Rowan atau 1B engines mesin will shut utama, off to slow down the vehicle in preparation for the dan next event, stage diikuti separation, dengan or stage menurunnya staged up kecepatan for short.
That's where the first stage booster will Dan separate itu from the akan second menjadi Right stage after first stage seven, atau the first stage will start tahap its journey pertama back dari to Earth, booster. targeting a landing on our drone ship, a short fall Dan gravitas, targetnya which is adalah currently untuk stationed in the landing Atlantic Ocean, pada about 680 kilometers downrange. dari Now, during that time, stage 2 will pesawat continue atau on its journey to space with the third event. sementara Second engine start one, perjalanan or akan SES-1 dilanjutkan on the oleh next. And satelit this is where the single MVAC Satria engine 1 will ignite ke to propel orbitnya the second stage along with the PSN yang Satria memasuki payload to orbit. tahapan kedua atau second In stage. addition to these three major events, the Di fairing halves will also samping separate ketiga less than a event minute atau after kejadian SES-1. So keep an eye utama out for tersebut, all of those coming kita up akan in terus about 10 menyaksikan event-event selanjutnya dalam 10 detik ke depan. Main engine cut off. Stage separation confirmed. Dan ini adalah pelepasan mesin utama atau roket dari Satria 1 satellite. So you heard the call-outs there, and you can see Dan on your sudah screen kita in this great dengarkan dan dual juga view sudah that we kita have that the saksikan MVAC engine on our bahwa second stage has NVAC ignited. engine di Now, this is second the stage first atau of tahap two kedua second stage telah burns that we're tracking for this mission. dilepaskan. And Ini the adalah first stage tahap on the kedua. left-hand side of your screen is Dan di coming sisi back to kanan land on our layar drone ship, a short kita fall melihat gravitas. bahwa Now, we are also pesawat yang expecting tadinya fairing meluncurkan Vehicles are satelit nominal Satria 1 trajectories. telah without knowing kembali that both vehicles are headed ke in the right bumi. direction. And as I was Sementara describing Satria earlier, we 1 are terus expecting fairing terus separation in melanjutkan just about 5 seconds. perjalanannya. Kita akan melihat event selanjutnya dalam 5 detik ke depan. Fairing separation confirmed. As some of you mentioned earlier, Nah, reusability seperti is part of kita our secret sauce lihat, here at SpaceX. So with that confirmation of fairing dengan separation, we konfirmasi know that tadi, both of those are coming kita home again. ketahui bahwa The first kedua are one of the mesin flights pendorong for the seventh satelit time Satria and the 1 other for telah its ninth. kembali ke bumi, sementara Satria 1 terus melanjutkan perjalanannya menuju orbit. It's now T plus 3 minutes and 55 Dan seconds sekarang into waktunya today's adalah mission. And we have a great view of T stage 1 plus, on the 5 left menit. and stage 2 on the right. Dan In order seperti to kita complete lihat today's satelit landing, the first stage has 2 more saat ini burns tengah left. memasuki Next up will be tahap the kedua. entry burn, where 3 of the Merlin engines on the Dan first stage 3 will dari reignite. Merlin And engine this will help slow down the F9 akan first membantu stage as it menurunkan re-enters the upper part kecepatan of the Earth's atmosphere. untuk That entry burn satelit should start terus in about melanjutkan 2-ish perjalanannya minutes from melewati now and will atmosfer last about bumi 20 seconds. dalam 20 detik ke depan. You can see Kita two bisa of the melihat 2 four hypersonic dari grid fins that are 4 on hypersonic that are grid positioned near fans the base yang of the interstage posisinya on the booster. And stage berada one di is dekat currently using booster. nothing but the grid fins for steering Jadi as it's stage returning pertama back to tadi Earth. telah kita lihat beberapa mesin pendorongnya telah kembali ke bumi. You can also see those Dan kita pun little puffs of melihat gas. Those are nitrogen ada gas. semburan Bursts for gas, attitude itu control, adalah and they nitrogen also help orient the untuk rocket on its way back down. membantu mengontrol atau mengendalikan arah roket dan juga nantinya membantu pengembalian mesin roket yang mengantar satelit Satria 1 kembali ke bumi. And some really awesome views of Ini planet adalah Earth behind pandangan stage 2. bisa kita lihat di sisi belakang, itu merupakan And again, that entry pemandangan burn yang on the sangat first indah stage dari coming planet up in bumi. about a minute. Sementara waktu peluncuran sudah berlangsung selama 1 menit sekarang. Both vehicles are on nominal trajectories. Kedua vehicle atau kedua kendaraan saat ini sudah berada pada nominal trajectory atau trajectory nominal. Like I promised, we have great views of Earth behind Dan MVAC seperti and- kita lihat and behind pemandangan the first stage bumi as it's coming di back sisi down to belakang Earth. itu sangat indah ya, bisa kita lihat dari kamera roket. Yaitu dari kamera roket yang saat ini tengah kembali Stage 1 entry burn ke startup. bumi.
kita bisa lihat di You sisi see kiri that 3 three of those engines have now Tiga- relit ketiga engines 1, 5, engine, and 9 for the engine entry burn. 5, About 20 seconds 1, for this 5, burn. dan 9 telah memasuki atmosfer bumi. Kita lihat gesekannya dengan atmosfer bumi sehingga mengakibatkan adanya percikan api. Now with confirmation of entry burn shutdown, we have Dengan one last burn before the first stage attempts to land konfirmasi on our entry drone ship, burn and that is- shutdown, kita akan and that is the memasuki landing burn. event During the first stage landing landing burn a single Merlin atau engine, E9, will relight and kejadian slow the atau vehicle down event towards di mana landing attempt on our drone ship, a shortfall of pesawat gravitas. As a roket reminder, the booster akan supporting terus today's mission melanjutkan has now flown for its 12th time, orbitnya kembali ke having bumi, previously supported Sierra 22, sementara di sisi Crew 3 kanan and Crew 4, satelit Turksat 5B, Sierra Satria 25, 1 terus melanjutkan Eutelsat perjalanannya Hopper ke 13G, orbit, O3B mPOWER, and 4 Starlink missions. dan dapat kita dengarkan sejumlah trajektori atau lokasi disebutkan tadi. We'll also be coming up on SECO 1 or second engine cutoff 1 in about 30 seconds Dan from now. dalam 13 detik ke depan, engine kedua akan melakukan cut off atau pelepasan juga. Disebut sebagai stage 2 cut off. See that MBAC continuing to glow bright orange until SECO 1. Dan kita akan terus melihat kilauan oranye tersebut sampai engine memasuki SECO 1, tahap SECO 1. Great callouts for SECO 1 and Dan itu adalah orbital pengumuman dari telah dilakukannya tahapan SECO 1 untuk masuk ke orbit dari satelit Satria 1. There's that view of landing burn. Ini adalah pemandangan dari landing burn atau kembalinya roket yang mengantarkan satelit Satria 1 yang telah And a sampai ke great bumi. view of landing. Dan This ini landing marks the adalah 12th successful landing for this landing particular yang booster berhasil and marks atau our 201st overall pendaratan successful yang recovery berhasil of an orbital class rocket. di atas lautan In addition Atlantik. to landing with confirmation of successful Dengan second engine konfirmasi cutoff and good orbit, berhasilnya we are going second into a engine coast phase cut up off, until the second relight of our kita MBAC engine akan on the second memasuki stage, which tahap will be followed by payload deploy. second Till stage then, coast sit tight based and we'll see you back here at the sampai T+27 minute mark. sampai waktunya tiba. Kita akan menunggu selama 27 menit hingga satelit Satria 1 mencapai posisi orbit atau posisi selanjutnya dalam perjalanan menuju orbit. Bapak Ibu sekalian, boleh berikan tepuk tangan tentunya, alhamdulillah semua dilancarkan. Namun kita masih menunggu 27 menit ke depan, tadi sudah diinformasikan, sampai nanti roket berada di orbitnya di 146 bujur timur. Jadi kita menunggu beberapa menit ke depan. Dan tentunya informasi dari SpaceX telah mengembangkan roket Falcon, tentunya dengan tujuan menjadi kendaraan peluncuran yang dapat digunakan ulang. Dan Falcon 9 ini adalah merupakan roket pertama yang dapat digunakan kembali atau disebut adalah reusable launch system dengan ratusan kali peluncuran dan pendaratan yang telah sukses dilakukan. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga proyek Satria 1 ini adalah merupakan proyek dengan skema KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha di mana Kominfo bertindak selaku penanggung jawab proyek kerjasama PJPK melalui Badan Layanan Umum Bakti Kominfo dengan satelit Nusantara 3 atau SNT sebagai badan usaha penyelenggara BUP terkait proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha satelit multifungsi ini. Dan
Dan tentunya konsorsium PSN merupakan konsorsium perusahaan-perusahaan dalam negeri di mana PSN sebagai salah satu anggota tentunya konsorsium adalah perusahaan satelit swasta pertama di Indonesia yang telah memiliki pengalaman sebagai satelit operator untuk wilayah Indonesia dan Asia selama 32 tahun. Terima kasih banyak. Dan tentunya SNT bekerja sama dengan Thales Alenia Space atau TAS dalam pembangunan satelit Satria 1 ini. Dan TAS adalah perusahaan asal Prancis yang bergerak di industri antariksa dan sudah berdiri selama lebih dari 40 tahun. TAS merupakan perusahaan manufaktur satelit terbesar dari Prancis dan TAS juga menawarkan solusi teknologi tinggi untuk sistem telekomunikasi, navigasi, observasi bumi, pengelolaan lingkungan hingga eksplorasi sains dan infrastruktur orbit. Silakan Pak untuk bisa menempati tempat duduk. Kita juga masih menunggu tentu informasi selanjutnya sambil saya membacakan tentunya informasi-informasi dan tentunya sedikit memberikan arahan. Nanti mungkin untuk adik-adik akan ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan. Silahkan yang tahu jawabannya boleh angkat tangan dan tentunya panitia sudah menyiapkan hadiahnya ya. Jadi silakan disimak. Saya lanjutkan lagi, tentunya proyek Satria ini merupakan upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam mengentaskan kekurangan konektivitas pada layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, kantor desa, pos TNI serta kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau biasa kita kenal adalah 3T. Dan juga daerah perbatasan. Satria 1 memiliki kapasitas setara dengan 150 Gbps dengan menggunakan teknologi Very High Throughput Satellite atau VHTS dengan frekuensi Ka-band dan ditempatkan pada slot orbit 146 bujur timur. Ya, jadi nanti ini di beberapa menit ke depan sampai di posisi pas di 146 bujur timur roket atau satelit Satria 1 ini akan pada tempatnya. Dan tentunya Satria 1 ini merupakan satelit internet dengan kapasitas terbesar se-Asia saat ini. Boleh tepuk tangan. Terima kasih banyak. Yang konstruksinya dimulai pada tanggal 3 September 2020. Jadi dari tanggal 3 September 2020 konstruksinya sudah dimulai dan tentunya diluncurkannya kalau di Florida sekarang masih tanggal 18 Juni sekitar 18.30 berarti ya. 18.30 dan di Indonesia adalah 19 Juni sekarang pukul 5:35. Berarti perbedaan waktunya cukup jauh. Dan tentunya Bapak-Ibu sekalian, Satria 1 juga memanfaatkan konsep frekuensi reuse sehingga lebih efisien dalam penggunaan frekuensinya dengan kapasitas bandwidth lebih besar dibanding konvensional. Ya. Kemudian kelebihan dari akses satelit dibandingkan dengan teknologi terestrial adalah kemampuannya dalam menjangkau daerah-daerah yang terpencil atau terisolasi dengan biaya layanan yang efisien dan waktu yang lebih cepat. Jadi kita harapkan saudara-saudara kita yang tersebar di seluruh Indonesia yang mungkin sudah tadi kita saksikan di tayangan video, Bapak Ibu sekalian, ada yang kesulitan dalam mengajar, kemudian juga ada yang akses kesehatannya di perbatasannya. Dan sedikit cerita beberapa tahun lalu saya bertemu dengan salah satu guru di salah satu program Kementerian Pendidikan. Ada salah satu guru dari Kupang karena mengikuti ajang guru unggul karena dia harus mengajar secara online dari daerah tinggal dia untuk mendapatkan sinyal dia harus pergi selama 6 jam. Jadi kalau misalkan acaranya pagi berarti dia dari H-1 dia akan pergi untuk menginap dan itu pun bukan sebuah ruangan atau bukan sebuah hotel yang proper tapi sebuah tempat yang biasa untuk dia menggunakan akhirnya dia bisa mengajar. 6 jam dari tempat daerah dia tinggal di daerah Kupang. Jadi kita harapkan, kita doakan tentunya saudara-saudara kita di area 3T tidak akan mengalami itu lagi. Dan sekali lagi terima kasih banyak tentunya atas peran yang sangat luar biasa dari pemerintah Republik Indonesia dan juga dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Bapak-Ibu sekalian, saat ini Satria 1 memiliki 11 stasiun bumi atau gateway yang berlokasi. Jadi di Jakarta ini terletak di Cikarang sebagai pengendali pusat satelit Premier dan Network Operation Control. Dan saat ini mungkin Bapak Ibu ini adalah tempat nonton bareng ya. Dan tentunya juga saya akan absen dengan 10 stasiun bumi lainnya. Oke, kita akan buka dari Manokwari. Kita buka Manokwari dari paling timur Indonesia. Halo, selamat pagi Manokwari. Halo, selamat pagi Bung Glenn.
Hai Manokwari. Dari Stasiun Bumi Manokwari, Papua Barat, berkenan bersama kami dari Kodam 18 Kasuari, Polda Papua Barat dan juga Kabupaten Manokwari perwakilan. Boleh berdiri bersama saya dan lambaikan tangan ke arah kamera, izin Bapak di arah sana. Kepada Bung Glenn dan juga rekan-rekan MC lainnya, luar biasa pagi hari ini dengan bangga saya MC Chelsea boleh menjadi bagian dari tonggak sejarah peningkatan konektivitas dan kemajuan teknologi Indonesia. Indonesia terkoneksi. Dan pada kesempatan pagi hari ini, apakah diberikan waktu untuk Dinas Kominfo menanggapi bagaimana rangkaian kegiatan pagi hari ini yang menjadi tonggak sejarah Satria 1, ya? Karena untuk Manokwari Papua Barat sendiri, kita tahu ada begitu banyak pedalaman atau area-area 3T tadi yang masih tertinggal dari konektivitas. Izin kepada Bapak Bondan, boleh menanggapi 2 menit waktu yang kami berikan. Siap, ya. Alhamdulillah sudah berhasil satelit Satria 1 mengudara dan ini sangat-sangat membantu masyarakat Indonesia khususnya warga Manokwari dalam mengakses kebutuhan internet maupun konektivitas lainnya untuk lebih melengkapi jaringan kabel maupun BTS-BTS yang sudah tersebar saat ini di Kabupaten Manokwari. Semoga warga Manokwari lebih terlayani dalam kebutuhan internetnya. Terima kasih. Luar biasa sekali lagi, boleh tepuk tangannya Manokwari. Tanpa mengurangi rasa hormat, perwakilan dari Polda Papua Barat dan juga Kodam 18 Kasuari. Baik, izin. Berarti masih bisa ada waktu dari kami Manokwari. Izin Bapak, boleh menanggapi. Karena untuk TNI sendiri ini baik sekali untuk pertahanan dan juga konektivitas jaringan lainnya. Terima kasih atas kesempatan disampaikan. Kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena peluncuran satelit Satria berjalan lancar sesuai dengan rencana. Kami dari instansi TNI menyambut baik peluncuran satelit Satria ini karena kami mendukung pengamanan, demikian juga dengan pihak Polri juga sama. Dengan berhasilnya peluncuran satelit Satria ini, kami harapkan bahwa komunikasi yang tergelar di jajaran kami TNI maupun juga Polri bisa lancar kembali, terutama untuk sarana komunikasi jaringan. Demikian harapan kami, terima kasih. Luar biasa, sekali lagi boleh tepuk tangannya. Baik, terima kasih banyak dari Manokwari. Mohon izin. Kembali kepada Bung Glenn. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita akan menuju ke Timika. Masih di Indonesia Timur. Kami persilakan dari Timika. Iya, selamat pagi untuk rekan-rekan semua tentunya yang ada di kota lainnya. Selamat pagi buat semuanya. Kita boleh bersuara sedikit. Selamat pagi, boleh salam adik-adik. Selamat pagi. Pagi. Iya, dari kota Timika walaupun pagi ini juga mendung, tapi penuh rasa syukur bahwa di sini juga hadir bersama kita mewakili dari Kepala Dinas Kominfo sudah hadir bersama kita, ada Bapak Spidi Pairang dan juga dari pimpinan SNT dan tentunya antusias yang sangat luar biasa. Ini semangat sekali pagi ini ya. Mana suaranya kurang bersemangat nih? Selamat pagi. Pagi. Iya. Untuk Adik Malik sudah ada, sebelum saya juga akan bertanya langsung kepada Pak Spidi, mewakili dari Dinas Kominfo. Silakan, boleh bangkit berdiri Adik. Iya, di sini sudah ada salah satu pelajar. Adik Malik, bagaimana nih perasaannya? Tentunya kita hari ini sudah bisa terkoneksi, terlebih khusus di Kabupaten Mimika. Seperti apa Adik Malik melihat ini? Ya, tentunya perasaan saya sangat bangga sekali karena dengan adanya penerbangan satelit ini membuat internet semakin lebih cepat dan membuat saya semakin bersemangat dalam belajar. Iya. Maju terus Indonesia. Maju terus Indonesia. Kita beri tepuk tangan dulu. Waduh, terima kasih Adik Malik. Ini suara dari pelajar. Saya ingin mendengarkan suara langsung deh dari Pak Spidi Pairang, mewakili Kepala Dinas Kominfo. Silakan Pak Spidi, izin. Baik, terima kasih mewakili pemerintah daerah, mewakili Dinas Kominfo. Kami merasa bersyukur sekali bahwa peluncuran Satria 1 berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan sampai pada titik orbitnya bisa berjalan sesuai rencana. Terlepas daripada itu kami bersyukur juga bahwa dengan hadirnya Satria 1 bisa menambah perluasan akses internet komunikasi khususnya di daerah-daerah terpencil 3T yang
juga kami miliki khususnya di Kabupaten Mimika. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Speedy. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak tentunya dari Timika, saudara-saudara kita ya. Kita sekarang menuju ke Kupang. Halo Kupang, selamat pagi. Silakan Kupang. Bagaimana suara dari Kupang dan juga semangat serta antusias dan mungkin perasaan bahagia dari Kupang? Silakan dari Kupang. Kita masih belum mendengar, mungkin boleh audionya? Untuk rekan-rekan lainnya yang ada di 10 kota di Indonesia ya, yang tadi sudah ikut menyaksikan peluncuran satelit Republik Indonesia Satria 1. Dan senang sekali karena saya MC Dao Jonathan bisa menyapa Anda semua di seluruh Indonesia dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Iya, tentunya boleh berdiri dong, kita kasih semangat yang sangat meriah dari Stasiun Bumi Kupang. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, silakan duduk kembali. Baik, dan ini sudah ada bersama saya di sini juga Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kupang Barat, ada Bapak Apollos Kovan SPDMM. Mari silakan Pak. Iya, jadi tadi juga kita sudah sama-sama menyaksikan peluncuran Satria ya Pak. Sementara dalam proses kita tinggal menunggu kabar baiknya, dia dapat menduduki orbit di posisi yang tepat begitu. Pandangan Bapak dari pihak sekolah sebagai pendidik juga bagaimana Pak terhadap peluncuran satelit Republik Indonesia atau Satria 1 ini? Baik, saya merasa bangga sebagai salah satu saksi peluncuran Satria. Ya. Menjadi kebanggaan bagi kita di masyarakat. Lalu yang berikut saya akan sampaikan kepada siswa-siswa di SMK Negeri 1 Barat bahwa salah satu peluncuran Satria hari ini menjadi paling terbesar di Asia. Ya. Dan kami juga akan menyampaikan kepada siswa-siswa di SMK Negeri 1 Barat untuk menjadi kebanggaan dan pembangunan TIK di NTT dan Kupang. Dan kami sampaikan kepada Satria untuk bisa melayani tempat yang belum dijangkau oleh internet. Iya. Mungkin ini yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Silakan kembali ke tempat duduknya. Silakan. Iya. Dan selanjutnya boleh saya berikan kesempatan dulu, mohon izin kepada Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kupang, Bapak Yowan Mau SPD MSI, untuk mungkin memberikan sepatah dua katanya Pak. Boleh, silakan. Baik, mohon izin dari Kupang. Kita tunda dulu sejenak karena kita mendapatkan informasi akan ada pengumuman langsung dari SpaceX Florida. Kita akan mendengarkan dulu pengumumannya. Baik. Dari SpaceX Florida.
Selamat datang kembali pada live webcast. Jika Anda baru bergabung, Let Off saat ini tengah berlangsung dari SpaceX Complex County, Florida. Dan setelah lift off tadi, main engine telah berhasil dilepas dan pada stage kedua, pendaratan berhasil dilakukan dari pesawat roket yang mengantarkan satelit Satria 1 dan saat ini kita akan merelay dan men-shutdown engine kedua dan pembakaran ini akan berlangsung selama beberapa menit. Saat ini kita bisa lihat kilauannya dan ini adalah tahap finalisasi dari posisi satelit Satria 1 pada orbitnya, pada yang artinya proses pembakaran saat ini terjadi yang mempersiapkan satelit Satria 1 untuk penempatan pada orbitnya. Saat ini engine atau mesin kedua telah dilepas dalam nominal orbit dengan konfirmasi dari pelepasan engine kedua. Maka secara live kita akan melihat deployment atau peluncurannya dalam beberapa menit ke depan. Acquisition of signal, heart of Beastock.
acquisition of signal Mauritius. Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita menunggu separasi yang akan terjadi di menit ke-37 setelah satelit lepas dari roket. Jadi menurut informasi di menit ke-37, tentu kita akan menunggu separasi setelah satelit lepas dari roket. Hingga beberapa menit atau kurang dari 2 menit. Thanks for joining us once again for the PSN Satria launch. We've had a great mission so far and we have Terima just kasih one telah major bergabung milestone left in our dan mission, satu which is milestone payload lagi deploy. yaitu The payload Satria, deploy or atau satellite peluncuran. of Republic of Indonesia Selanjutnya spacecraft onboard ini second adalah stage, satelit has Republik Indonesia 150 gigabit dengan per second 150 gigabit capacity with very per high throughput detik satellite capacity dengan and will throughput promote yang digital sangat equality besar and economic growth in dengan Indonesia. misi Deployment untuk should be coming up mendukung in about 12 pemerataan seconds teknologi dan akses terhadap konektivitas internet di Indonesia. You can see the payload on your screen right now. Saat ini kita bisa melihat tampilannya di layar. Acquisition of signal Maldives. Payload separation confirmed. And there you can see Dan on your bisa kita screen the saksikan payload di drifting away from our layar stage 2. We had tahap successful kedua deployment dari of the PSN pelepasan Satria payload. And payload with that atau confirmation, we mesin will bring today's atau webcast bagian to a close. yang telah mengantarkan Today's mission satelit marks Satria SpaceX's 1 240th overall mission to dan date ini and 41st menandai mission of this year. We'd really like to thank our misi customer PSN for ke-41 entrusting us dari with today's peluncuran yang mission dilakukan and all oleh of you for joining SpaceX us. tahun We'd ini. also like to wish everyone a wonderful Terima Father's kasih Day, and telah we'll see you next time. menyaksikan peluncuran dari satelit Satria 1 yang berhasil. Wow! Boleh berikan tepuk tangan yang meriah tentunya. Dan 10 stasiun bumi yang tersebar di kota dan daerah di beberapa Indonesia, tentunya terima kasih banyak. Dan sedikit informasi, tentunya puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan peluncuran Satria 1. Dan kini Satria 1 akan melakukan electric orbit racing yang membutuhkan waktu kurang lebih 145 hari. Jadi sekarang sudah tiba di orbitnya di 146 bujur timur, namun belum bisa beroperasi karena tentunya memakan waktu 145 hari sejak pemisahan satelit dari kendaraan luncurnya hingga tiba di posisi orbit 146 bujur timur. Nanti setibanya di posisi 146 bujur timur, satelit akan melakukan serangkaian testing ya Bapak Ibu sekalian, yang bertujuan untuk memastikan Satria 1 dapat memberikan layanan satelit ke seluruh Indonesia dengan sempurna
Dan direncanakan pada minggu keempat bulan Desember 2023, Satria 1 akan siap beroperasi. Kita doakan semua berjalan dengan lancar dan tentunya terhubung dengan stasiun bumi, 11 stasiun bumi yang tersebar di berbagai macam daerah. Serta sudah juga bisa di remote di terminal ground segment di lokasi layanan publik secara bertahap sejak mulai Januari 2024. Saya merasakan keharuan, semangatnya juga ya, sebuah momen bersejarah. Dan untuk teman-teman tentunya adik-adik ini kami mohon bisa diceritakan. Di sini juga mungkin adik-adik sudah mengikuti program literasi digital yang diselenggarakan oleh Kominfo di seluruh Indonesia. Jadi kita berharap dengan hadirnya Satria 1 ini, dari literasi yang sudah kita pelajari, tentunya makin terbuka wawasan untuk dunia pendidikan, makin berkembangnya dunia kesehatan, dan juga tidak ada lagi perbedaan ya dari daerah-daerah yang mungkin lebih maju dan lebih dulu berkembang. Jadi untuk daerah 3T lainnya bisa sama dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelumnya mungkin boleh kita tersambung kembali dengan rekan-rekan yang lain. Mungkin dari Kupang kita sambungkan kembali yang tadi sempat terputus, silakan. Iya, terima kasih Glenn. Dan sekali lagi boleh kasih tepuk tangan dong. Satria berhasil diluncurkan ya. Langsung saja boleh mohon izin Bapak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kupang, Bapak Yawan. Silakan Pak. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Kami mewakili pemerintah daerah Kabupaten Kupang boleh menyampaikan rasa bangga dan terima kasih karena upaya yang besar dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kominfo, Tama Bakti, hingga telah mensukseskan peluncuran satelit Satria 1. Dan harapan kami bahwa proyek besar ini sudah selesai, tetapi di daerah kami butuh proyek kecil-kecil juga untuk mensukseskan internet ini. Karena apa? Mengapa kami katakan ini? Karena tentu proyek ini sudah selesai, tapi di desa juga, di kabupaten kita ini masih membutuhkan VSAT untuk menghubungkan menuju ke akses-akses yang diharapkan. Karena itu kami membutuhkan pemerintah pusat berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mensukseskan ini sehingga tepuk tangan yang meriah ini sampai ke masyarakat. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak. Silakan duduk kembali. Dan juga tentunya harapan kami yang ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur, semoga satelit Republik Indonesia atau Satria 1 ini menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, serta menjadi tonggak awal kemajuan teknologi, kemudahan untuk mengakses berbagai informasi, dan peningkatan kualitas hidup yang luas, dan juga tersebar merata bagi seluruh masyarakat yang ada di wilayah Indonesia. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur kembali ke Jakarta. Terima kasih banyak dari Kupang ya. Wah sekalian nih ada informasi yang langsung disampaikan ya secara online. Sekarang kita menuju ke Jayapura. Silakan Jayapura. Iya, terima kasih Kakak Glenn. Dan terima kasih Kakak Glenn. Bersama saya Syulan Sanai dari Kota Jayapura, dan tentunya rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu hadirin yang hadir di sini boleh lambaikan tangan ke kamera untuk menyapa rekan-rekan kita yang ada di seluruh Indonesia. Dan tentunya sudah hadir di sini dari pihak pemerintah, Kominfo, rekan-rekan media, ada juga di bagian belakang, dari pihak TNI Polri, dan tentunya kami sangat berantusias sekali untuk menyaksikan momen bersejarah untuk mempercepat transformasi digital. Dan sudah hadir di sini ada Bapak Penjabat Wali Kota Jayapura, Bapak Dr. Franz PK MSI. Bapak boleh dengan hormat berdiri? Iya. Bapak bagaimana, kami minta pendapatnya karena di Papua banyak sekali daerah-daerah pedalaman yang tentunya sangat susah sekali dijangkau oleh jaringan internet. Bagaimana Bapak pendapatnya? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan seluruh daerah yang telah menyaksikan peluncuran satelit Satria 1, satelit Republik Indonesia.
Pertama, sebagai anak bangsa, tentu merasa bahagia, merasa sukacita, dan juga merasa senang karena hari ini sebuah tonggak sejarah dalam bangsa kita, negara kita, telah dimulai dengan meluncurkan sebuah satelit yang akan mentransformasi dunia digital, teknologi digital pada era saat ini. Tentu negara kita tidak kalah jauh, tidak bisa tertinggal dengan negara-negara yang ada di belahan dunia ini. Karena itu, atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Jayapura, bahkan juga mungkin masyarakat di Papua, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo, melalui Kementerian Kominfo, atas kebijakan yang luar biasa untuk memajukan negeri dengan transformasi digital di era teknologi saat ini. Kami di Papua senang karena dengan peluncuran ini akan memudahkan masyarakat di Papua untuk semakin dekat dengan kemajuan teknologi digital dengan tersedianya jaringan internet yang memadai. Harapan kami tentu ketersediaan jaringan internet ini tembus dari pulau ke pulau, rawa ke rawa, dan juga dari gunung ke gunung di tanah Papua. Demikian, Tuhan memberkati bangsa Indonesia dan Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanyambe. Baik, Kakak Glenn, saya kembalikan kepada Anda dari Jayapura, Wanyambe. Terima kasih banyak tentunya ya dari Jayapura. Sekarang kita akan melihat yang manis-manis. Langsung tersambung dengan rekan saya yang ada di Ambon. Silakan. Halo dari Ambon. Kita belum mendengar suaranya, mungkin boleh diaktifkan dulu audionya. Silakan dari Ambon. Rekan Glenn di Jakarta. Ya, silakan. Sudah bisa. Selamat pagi Glenn dan juga semua yang ada di seluruh Indonesia, bahkan 10 kota lainnya. Ambon merasa sangat hebat bisa mengambil bagian dalam sejarah peluncuran satelit ini. Dan ini tentunya ada harapan, ada asa di dalamnya. Kita langsung ingin mendengarkan sosok pengajar, pendidik yang memang langsung turun ke teman-teman, siswa, bahkan generasi muda yang saat ini benar-benar membutuhkan akses internet ini. Ibu Destri, selamat pagi. Ibu bisa berdiri? Apa harapan Ibu kepada kita semua, bahkan doa kita, satelit kita, Satria Republik Indonesia 1, Maluku, Ambon, secara khusus, silakan. Ya, selamat pagi buat rekan-rekan semua yang ada di seluruh Indonesia, terutama buat kami yang menjadi saksi hidup untuk peluncuran satelit Republik Indonesia 1, terkhusus untuk ke internet. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur karena hari ini kita dapat menyaksikan sendiri peluncuran Satria 1 dan dari 17.000 pulau yang berada di Indonesia dengan 210 juta pengguna internet, dengan kekuatan 150 Gbps, maka kami bersyukur terutama di bidang pendidikan terutama untuk siswa-siswa dalam dunia pendidikan, begitu banyak akses yang dapat mereka raih sehingga menunjang mereka dalam proses belajar mengajar. Satu lagi yang saya mau bilang bahwa kami sangat bersyukur dan berterima kasih, Ambon adalah merupakan salah satu pintu gerbang untuk penerimaan gateway komunikasi yang berbeda dengan provinsi-provinsi lain. Mungkin itu saja dari saya, dan yang terlebih lagi biarlah generasi-generasi dalam dunia pendidikan ini semakin maju, semakin terdepan. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat Ibu Destri. Berikutnya yang gak kalah heboh Kakak Glenn, ada Bapak Bilhan Patikawa, Kepala Seksi Bidang Aptika Diskominfo Provinsi Maluku. Pak, selamat pagi Pak. Bisa berdiri dan menyapa kita semua di Indonesia. Selamat pagi Bang Glenn. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Ya, langsung saja. Sebenarnya saya sangat excited hari ini karena hari ini kita menyaksikan secara langsung bagaimana
satelit Satria ini diluncurkan. Dan ini adalah proyek besar yang diperuntukkan, salah satunya adalah di 11 kabupaten kota atau daerah, yang salah satunya adalah Pulau Ambon sebagai tempat gateway atau stasiun itu. Dan kita seharusnya bersyukur bahwa ini adalah harapan yang terbaik bagi Indonesia, khususnya untuk Maluku, karena akan terbuka semua akses-akses. Dan kita mengharapkan ke depan ada akselerasi dan kolaborasi dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk lebih lagi memajukan Indonesia dalam khususnya hal ini Maluku dalam keterbukaan akses informasi. Mungkin itu saja, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan teman-teman. Demikian rekan Glenn dan juga seluruh pemirsa penonton yang sementara menangkap siaran kita di pagi hari ini. Dari Kota Ambon Manise, saya Stevi Pangajo mengharapkan bahwa Provinsi Maluku adalah provinsi kepulauan teman-teman. Jadi akses yang paling dibutuhkan seperti ini. Satria diharapkan bisa menjadi solusi terbaik bagi perkembangan Maluku ke depannya. Dari Kota Ambon, saya Stevi Pangajo. Rekan Glenn, silakan. Baik, terima kasih banyak Ambon Manise ya. Sekarang kita menuju ke Manado. Halo, selamat pagi Manado. Selamat pagi Manado, mana suaranya? Mana keriuhan Manado? Manado luar biasa, menjadi tonggak sejarah juga masyarakat, tepatnya di Stasiun Bumi Satelit SNT Desa Matungkas, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini Glenn, di sini hadir pemerintah daerah, TNI, Polri, kepala-kepala sekolah, bahkan siswa-siswa. Berdiri semuanya, ayo berdiri. Ya, kasih dada-dada buat Indonesia. Luar biasa. Dan pagi ini Glenn, saya sudah bersama dengan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Insinyur Nofli Wawiling MSI. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar pagi ini? Baik, luar biasa. Iya, tanggapan Bapak dengan peluncuran satelit Republik Indonesia Satria 1. Pertama, syukur alhamdulillah karena Minahasa Utara ini dan secara umum Provinsi Sulawesi Utara telah dilengkapi fasilitas dengan Satria 1 ini maka akan memberikan dampak pada jangkauan informasi sampai di pelosok. Kabupaten Minahasa Utara ini memiliki 46 pulau dan satu pulau berbatasan dengan negara Filipina. Dan sejalan dengan semangat Pak Bupati menjadikan Kabupaten Minahasa Utara ini sebagai kabupaten digital. Dan syukur dengan Satria 1 ini bisa melengkapi semangat Pak Bupati, masyarakat menjadi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara. Ditambah satu lagi bahwa Kabupaten Minahasa Utara ini telah ditetapkan sebagai daerah destinasi pariwisata super prioritas. Kita punya Kek Likupang. Salah satu faktor pendorong dan pendukung adalah kelancaran komunikasi melalui Satria 1 ini. Sehingga ini tidak menjadi terkendala dan akan mempercepat pengembangan Kek Likupang sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Dan atas nama pemerintah Kabupaten Minahasa Utara secara khusus dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah melihat kebutuhan dari sisi kelancaran jaringan untuk komunikasi lebih lancar. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih untuk Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Bapak Insinyur Nofli Wawiling MSI. Kasih tepuk tangan sekali lagi semua, mana keriuhannya. Ini menjadi sejarah. Sulawesi Utara, Kota Manado boleh menyaksikan secara langsung peluncuran satelit Republik Indonesia Satria 1 dengan prioritas utama penerima akses internet ini untuk sektor pendidikan, layanan kesehatan, pemerintah daerah, dan juga TNI Polri. Davis Pinontoan dari Kota Manado kembali ke Glenn di Jakarta. Baik, terima kasih banyak dari Manado ya. Sangat semangat juga di sana dan kita akan menuju ke Tarakan. Silakan Tarakan. Kita dari Tarakan, beri tepuk tangan yang meriah untuk Kota Tarakan kepada 10 stasiun yang ada tersebar di Indonesia. Baik, ini ada penyambutan meriah kita untuk 10 stasiun karena satelit Republik Indonesia telah berhasil diluncurkan. Beri tepuk tangan sekali lagi.
Baik Bu Glenn, kami di sini hadir dengan Bapak Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistika dan Persandian Kota Tarakan, Bapak Dr. Witoyo, mungkin bisa memberikan tanggapannya, mohon izin Bapak. Ya, terima kasih. Kita mengucapkan syukur alhamdulillah peluncuran satelit Republik Indonesia Satria 1 tadi sudah sampai orbitnya. Dan mudah-mudahan ini akhir Desember ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat seluruh Indonesia. Harapan kami ini akan mempercepat transformasi digital yang mana bisa di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, mungkin pelayanan kepada masyarakat dan lain-lain. Yang mana ini nanti akan mengangkat Indonesia di mata dunia karena satelitnya juga tingkat Asia. Dan kami mengucapkan terima kasih pada pemerintah pusat, Kominfo, Bakti, dan SNN sebagai penyelenggara acara peluncuran satelit ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, semoga Satria 1 dapat menjadi kebanggaan bangsa Indonesia serta menjadi tonggak awal bagi kemajuan teknologi, kemudahan akses informasi dan peningkatan kualitas hidup yang luas serta tersebar merata bagi seluruh wilayah Indonesia. Amin. Saya Febrina Arianti dari Kota Tarakan kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih banyak Febrina dari Tarakan. Sekarang kita menuju ke stasiun bumi lainnya. Masih dari Pulau Kalimantan, ada dari Banjarmasin. Silakan Banjarmasin. Baik, selamat pagi. Selamat pagi Glenn dan tentunya ya untuk Anda yang ada di 10 titik yang ada di seluruh Indonesia. Tentunya kami selaku masyarakat Banjarmasin dan juga Kalimantan Selatan senang dan bangga ya menjadi saksi momen bersejarah peluncuran satelit Republik Indonesia. Boleh sekali lagi kita lambaikan tangannya ke kamera. Boleh berdiri? Oke, baik. Boleh berdiri, kita lambaikan dulu tangannya ke kamera yang ada di sebelah sana. Oke, hai. Baik, silakan duduk kembali. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu. Luar biasa Glenn antusiasnya masyarakat Kalimantan Selatan tentunya yang tadi sudah bersama-sama menyaksikan peluncuran Satria 1. Dan saat ini mungkin kita akan langsung meminta tanggapan ya dari pejabat yang hadir hari ini. Dan untuk pejabat yang hadir hari ini yaitu Kepala Dinas Kominfo Kota Banjarbaru, ada juga dari Kapolsek Bangkal hadir di sini dan tentunya Kepala Pemeriksa Satuan Intern Bakti Bapak Tri. Selamat pagi dan kita akan langsung meminta tanggapan dari Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Bapak Asep Saputra Eskom MM. Baik, Bapak silakan mungkin bisa diberikan tanggapan karena tadi kita sudah menyaksikan bersama peluncuran ini. Apa tanggapan Bapak dan mungkin harapan ke depannya dengan adanya peluncuran satelit Republik Indonesia ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini ada momentum besar untuk Indonesia. Alhamdulillah juga peluncuran satelit Satria 1 itu sudah mengorbit di bujur timur Indonesia. Yang jelas momentum ini menjadikan transformasi digital di Indonesia akan lebih bagus lagi. Dan alhamdulillah juga Kota Banjarbaru sebagai base station app-nya ada di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan. Kami atas nama pemerintah Kota Banjarbaru khususnya dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah melalui Kementerian Kominfo dan Bakti. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi momentum kita semua, ini bisa dimanfaatkan untuk kesehatan, pendidikan, pertahanan maupun pemerintahan. Akhir wakalamnya mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kadis ya, Kominfo Kota Banjarbaru. Dan tentunya luar biasa sekali kami harapkan ya masyarakat Kalimantan Selatan dengan adanya peluncuran ini, semoga khususnya kami masyarakat Kalimantan Selatan dapat lebih mudah lagi mengakses internet dan juga upaya pemerataan pembangunan infrastruktur digital di pusat pelayanan publik di seluruh Indonesia. Koneksi digital untuk seluruh rakyat Indonesia. Demikian dari Banjarmasin, kami kembali lagi ke Glenn, silahkan. Terima kasih banyak dari Banjarmasin. Kita menuju masih di Pulau Kalimantan. Kita ingin mendengarkan suara dan semangat dari Pontianak. Silakan Stasiun Bumi Pontianak. Wow, belum disuruh tepuk tangan. Belum disuruh tepuk tangan, udah tepuk tangan semuanya. Sekali lagi semuanya berdiri dan beri tepuk tangan yang meriah. Yeay, inilah dia Kota Khatulistiwa Kalimantan Barat. Oke, baiklah, silakan duduk kembali untuk semuanya. Di sini antusiasme seluruh warga Kalimantan Barat menjadi hal yang sangat luar biasa sekali karena antusiasme ini mereka merasakan kebahagiaan. Tadi juga ada profesor kita yang sangat terharu dan membanggakan ya, membanggakan Elon Musk, membanggakan SpaceX dan tentunya membanggakan Satria 1. Wow, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Tentunya juga apapun yang terjadi, semoga Satria 1 tetap menjadi hal yang utama dan juga menjadi solusi dari masalah 3T dari tempat yang tertinggal, terdepan dan terluar serta daerah perbatasan. Baiklah, hari ini kita sudah ada Profesor Dr. Andes Henry Subiakto SHMA selaku Guru Besar Universitas Airlangga. Kepada Profesor, bolehkah kami meminta kesediaannya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat terharu dan bersyukur dengan peluncuran satelit Satria tadi. Kami berhari-hari ini tidak bisa tidur karena banyak satelit itu hilang. Pernah BUMN punya satelitnya hilang. Ada BUMN yang menunda sampai 4 hari. Ini tadi cepat sekali ini. Ini alhamdulillah. Ini harus kita syukuri betul, ya. Tapi di sini ada Pak Asisten 3 dari Provinsi Kalimantan Barat, ada Pak Alfian. Saya berikan kepada Pak Alfian karena beliau mewakili Provinsi Kalimantan Barat. Semangatnya luar biasa. Terima kasih Pak. Alhamdulillah kita bersama telah menyaksikan peluncuran satelit Satria 1 dan bagi masyarakat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentu turut bahagia dan bangga, dan Kalbar menjadi salah satu lokasi menyaksikan peluncuran satelit ini. Mudah-mudahan dengan peluncuran satelit ini semakin meningkatkan transformasi digital termasuk di daerah Kalimantan Barat yang memang masih memerlukan dukungan berbagai sarana prasarana untuk peningkatan kemajuan di bidang teknologi informasi. Dan bagi kita semua, bagi masyarakat Kalimantan Barat, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kominfo dan juga Bakti dan seluruh unsur yang telah terlibat dalam peluncuran satelit Republik Indonesia Satria 1 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk semuanya dan Satria 1. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, tentunya juga dari Pontianak kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan Glenn dan seluruh titik 10 yang ada di Indonesia yang telah berpartisipasi. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan dapat beroperasi di Desember 2024. Saya kembalikan kepada rekan Glenn dari Pontianak. Baik, terima kasih banyak dari Pontianak, semangat yang sangat luar biasa sekali. Dan sekarang kita akan menuju ke stasiun bumi berikutnya dari Batam. Silakan dari Batam. Selamat pagi rekan-rekan yang ada di 10 stasiun yang tersebar di seluruh Indonesia. Tentunya dari stasiun Bumi Batam juga menyapa semangat pagi. Baik, luar biasa semangat dan antusias untuk warga Kepulauan Riau. Dan saat ini tentunya saya sudah bersama dengan Bapak Arif Fadilah selaku asisten 1 Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Selamat pagi Bapak, mohon izin boleh kita berdiri Bapak? Iya. Baik, Bapak boleh berbagi informasi nih Pak, harapannya bagaimana dengan berhasil meluncur Satria 1 ini, silakan Bapak. Terima kasih, Alhamdulillah kami mewakili Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad,
Tentunya beliau mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya karena peluncuran Satria 1 ini berhasil dengan sukses. Kami pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kami sampaikan bahwa wilayah 3T berbatasan dengan negara tetangga dengan 2.408 pulau, 96% laut, 4% darat, sangat-sangat membutuhkan internet ini di wilayah-wilayah kepulauan kita. Apalagi di Natuna, Anambas, Lingga, semua sangat membutuhkan, khususnya di pendidikan, kesehatan, nelayan sendiri sangat membutuhkan, dan apalagi di bidang keamanan. Itu kita harapkan. Semoga segera operasionalnya berjalan dengan cepat, harapan kita, dan masyarakat kita di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau segera dapat menikmati. Apalagi kita lihat kemarin waktu kejadian COVID, banyak anak-anak kita tidak dapat belajar karena daring, internet tidak hidup. Apalagi nelayan-nelayan kita yang belayar di pulau-pulau susah dihubungi apabila mereka belayar di sana. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dan operasional cepat, dan kami terima kasih seluruhnya kepada pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan Kominfo seluruh dan termasuk Bakti, dan terima kasih setinggi-tingginya. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Bapak Arif Fadila selaku asisten 1 Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan sangat luar biasa antusias warga Batam Kepulauan Riau. Tentunya mari kita doakan dari seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Dari Stasiun Bumi Batam melaporkan, kita kembalikan ke Jakarta. Silakan Glenn. Baik, terima kasih banyak dari Batam ya. Itulah tadi sudah kita bersama-sama menyaksikan ya antusias, semangat, rasa bahagianya di 10 stasiun bumi. Dan terima kasih banyak, semoga semua harapan dari masing-masing daerah bisa tentunya diwujudkan dengan nanti beroperasinya Satria 1 yang akan mulai beroperasi sejak Januari 2024. Mohon maaf ya. Kemudian ini juga saya ingin menyapa, tentunya mungkin akan tersambung secara langsung Bapak Arif Tri Hardianto. Selamat pagi Pak. Halo Pak Arif. Kita belum mendengar suaranya Pak Arif, mohon izin audionya. Pak mohon izin mungkin boleh diaktifkan dulu Pak audio Pak. Di unmute. Dan mohon izin Pak, jika berkenan kameranya boleh di landscape Pak, di landscape. Dimiringkan. Ini kita melihat. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Arif, sedang di perjalanan nih Pak ya. Pak Arif silakan Pak Arif, mungkin ada perasaan, rasa bahagia yang ingin disampaikan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Silakan Pak Arif. Ya, ini rasa bahagianya ini seluruh rakyat ya. Itu saja kan bahwa peluncuran satelit Satria sudah sukses ya, sudah sampai di orbitnya, dan mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih banyak Pak Arif. Saya yakin mungkin bukan hanya Pak Arif, tapi seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus mungkin Bapak Ibu yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian Bakti Kominfo, merasakan rasa bahagia yang mungkin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih banyak Pak Arif, hati-hati di perjalanan. Dan Bapak Ibu sekalian, tentunya selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan mungkin sekaligus rasa syukur kepada kita semua. Yang pertama tentunya kami mengundang untuk bisa maju dan juga menyampaikan sambutan serta mungkin menyapa kepada 10 stasiun bumi lainnya, kepada Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo. Kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Dr. Hari Budiarto. Kami persilakan. Yang kami hormati Bapak Ibu, para pejabat di lingkungan Kementerian Kominfo, Bapak Ibu dari PT Satelit Nusantara, dan para undangan yang ada di Taman Mini Indonesia Indah, dan juga para
para undangan yang ada di seluruh stasiun bumi, dan juga kami banggakan para adik-adik pelajar dari SMA sampai SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan atas limpahan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, atas izinnya dan kehendaknya kita dapat meluncurkan satelit Republik Indonesia yang kita namakan sebagai Satria 1 pada hari ini dari Florida, Amerika Serikat. Dan saya mengucapkan terima kasih mewakili Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada seluruh pihak yang telah berjuang keras bahu-membahu memastikan tersedianya akses internet di lokasi layanan publik melalui kehadiran Satria 1 ini. Dan secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak PLT Menteri Komunikasi Informatika, Bapak Profesor Mahfud MD, atas dukungannya pada kelanjutan pembangunan infrastruktur digital. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah memproses dan menyetujui proyek KPBU Satria 1. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada PT SNT selaku badan usaha pelaksana proyek KPBU Satria 1 dan para mitranya yaitu Thales Alenia Space dan SpaceX. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi bagi terlaksananya proyek Satria 1 ini. Dan juga kepada seluruh pihak satu persatu yang tidak bisa disebutkan namanya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dulu kita pernah meluncurkan satelit Palapa. Waktu itu saya juga masih SD ya. Seperti adik-adik yang ada di sini, masih SD, melihat peluncuran satelit Satria. Kalau Palapa 1 diluncurkan dengan tujuan untuk bisa mempersatukan bangsa Indonesia dari Aceh sampai Papua, Satria 1 ini bertujuan agar bisa melahirkan jagoan-jagoan digital dari seluruh Aceh sampai Papua. Mari kita bertepuk tangan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saat ini kita bersama-sama menyaksikan suatu sejarah perjalanan bangsa Indonesia untuk memeratakan pembangunan, terutama infrastruktur digital di pusat-pusat layanan publik melalui peluncuran Satria 1 ini. Selepas dari peluncuran tadi, Satria 1 akan melanjutkan proses menuju orbitnya di 146 bujur timur sampai bulan November tahun 2023. Setelah itu serangkaian tes dan commissioning kita harapkan di minggu keempat bulan Desember tahun 2023 Satria 1 siap memberikan layanan atau ready of service. Mari kita tepuk tangan. Jadi kalau kita lihat Satria yang diluncurkan ini tidak langsung Bapak Ibu semuanya langsung menerima seperti kita ketika kita beli HP terus kemudian bisa nyala ya. Tapi dari stasiun bumi tentunya nanti akan terdapat jaringan-jaringan baik fiber optik maupun BTS yang nanti akan memancarkan sinyal-sinyal ini sehingga layanan publik seperti sekolah, kemudian layanan kesehatan, puskesmas, rumah sakit, dan juga keamanan, tempat-tempat keamanan seperti markas-markas polisi dan TNI itu bisa mendapatkan akses internet.
Bapak Ibu yang kami hormati, konektivitas digital untuk negara kepulauan seperti Indonesia adalah tantangan tersendiri. Pegelaran teknologi fiber optik untuk memenuhi bandwidth di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T, serta lokasi-lokasi layanan publik tidak selamanya visible. Dilakukan di negara kepulauan seperti Indonesia ini yang memiliki 17.000 pulau, terutama dari aspek teknis, aspek waktu dan biaya, sehingga teknologi satelit adalah solusi dalam menginklusifkan masyarakat dalam derap digitalisasi, terutama untuk kepentingan edukasi dan ekonomi digital. Keberhasilan peluncuran Satria 1 ini bukanlah tujuan akhir dari perjuangan Indonesia untuk pemerataan infrastruktur digital. Sebaliknya, ini adalah langkah awal untuk tugas-tugas berat lainnya, sampai kapasitas satelit ini dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Koordinasi dan kolaborasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk lokasi penerimaan Satria 1, kemudian juga pengoperasian dan pemeliharaan remote terminal, penyediaan konten yang mendidik, serta tata kelola yang akuntabel dalam pelaksanaan KPBU ini di masa konsensi selama 15 tahun ke depan harus terus menjadi perhatian kita bersama. Akhirnya kami mengharapkan kehadiran Satria 1 ini akan mempercepat inklusivitas ekonomi digital, literasi digital, dan munculnya talenta-talenta digital, terutama mereka yang bertempat tinggal di daerah 3T. Karena salah satu sasaran utama penerima manfaat Satria 1 adalah lembaga pendidikan. Kami mengharapkan juga kehadiran internet akan mengakselerasi akuisisi ilmu pengetahuan dan keterampilan secara merata di Indonesia. Demikian, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Kami ucapkan terima kasih banyak tentunya atas sambutan yang sudah disampaikan selaku Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo Bapak Dr. Hari Budiarto. Terima kasih banyak Pak. Selanjutnya saya ingin mengajak juga untuk mendengarkan sambutan berikutnya yang akan disampaikan oleh Komisaris PT Satelit Nusantara 3. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Eri Riana Harja Pamekasan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Dr. Hari Budiarto beserta para pejabat tinggi Kementerian Komunikasi dan Informasi, Ibu dan Bapak sekalian perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, kemudian perwakilan Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta perwakilan dan aparat pemerintah lainnya. Saya atas nama segenap jajaran PT Pasifik Satelit Nusantara dan PT Satelit Nusantara 3 mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kementerian Kominfo kepada kami semua untuk mengerjakan proyek Satelit Republik Indonesia 1 atau Satria yang merupakan program
proyek strategis nasional Indonesia. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan kami mengucapkan juga penghargaan yang tinggi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai lembaga keuangan dan asuransi yang telah membantu PSN menyelesaikan proyek ini, yaitu Asian Infrastructure Investment Bank, Santander Bank, Korea Development Bank, BPI France, Indonesian Exim Bank, dan PT Asuransi Jasindo. Di samping itu, tidak lupa juga kami ucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para mitra kerja kami dalam konstruksi satelit, infrastruktur luas bumi, dan jaringan komunikasi sehingga satelit Satria berhasil diluncurkan pada hari ini. yakni yang pertama adalah SpaceX tentu saja, Thales Alenia Space, Kratos Defense, Hughes Network Systems, the Northwest China Research Institute for Electronic Equipment, Surveyor Indonesia, para pejabat di pemerintah daerah di berbagai daerah, kemudian para kontraktor lokal, serta seluruh pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam proyek satelit Satria 1 ini. Ibu Bapak sekalian, PSN mengerjakan proyek satelit Satria setelah memenangkan tender pada tahun 2019. Proyek ini kemudian dikategorikan sebagai proyek strategis nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018. PSN melaksanakan proses pembangunan satelit Satria dengan menggandeng Thales Alenia Space dan konstruksi satelit berlangsung sejak bulan September 2020 hingga bulan Mei 2023. Pembangunan satelit Satria sempat mengalami hambatan, bukan saja akibat pandemi COVID-19, tapi yang lebih penting dampak konflik antara Ukraina dan Rusia, sehingga menyebabkan kendala dalam proses pengiriman yang semula direncanakan menggunakan pesawat kargo Antonov yang basisnya ada di Ukraina. Namun karena terkena dampak perang, maka satelit Satria dikirim dengan kargo kapal laut menuju Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat. Hambatan inilah yang mengakibatkan proyek terlambat sekitar 40 hari dari jadwal semula. Proyek ini merupakan tanggung jawab besar bagi kami, PSN, untuk memastikan transformasi digital melalui kehadiran satelit Satria dapat diwujudkan. Berkat kerja keras, komitmen, dan koordinasi aktif manajemen, para pegawai PSN, dan seluruh pemangku kepentingan, konstruksi satelit Satria dapat dirampungkan sehingga dapat diluncurkan pada hari ini dengan menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX. Satelit